kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Kasih-Mu mengubahkan kami, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau tidak pernah melepaskan kami dari genggaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, lewat renungan juga hari ini Tuhan, perbaharui setiap kami. Terima kasih Bapa, kami perlu firman-Mu, bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Keterlibatan Roh Kudus di dalam Misi. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 16. Saya harap Bapak Ibu bisa baca satu pasal atau satu perikop dari ayat 6 sampai 15. Saya hanya membacakan ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan sebagai orang dewasa, kita tentunya ingin menentukan sendiri apa dan bagaimana yang terjadi di dalam diri kita.
Kita ingin menentukan sendiri apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tempat kita tinggal, tempat kita studi, atau orang-orang yang berteman dengan kita, atau kemana kita pergi, dan lain sebagainya. Namun di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus mengizinkan Tuhan yang membuat keputusan bagi kita. Karena Tuhanlah yang memiliki pekerjaan penginjilan, dan Dialah yang telah memanggil para murid-Nya, termasuk kita semua. Dialah yang memiliki grand design, yang mengetahui dari awal sampai tujuan akhirnya. Meskipun bisa saja terjadi keputusan Tuhan berbeda dengan rencana kita. Di sini kita harus bisa berkata, kehendak-Mu yang jadi. Kisah Rasul pasal 16 menceritakan bagaimana perjalanan Rasul Paulus dan teman-temannya dalam misi penginjilan mereka. Mereka berencana untuk memasuki daerah Frigia, tanah Galatia, Misia, dan daerah Bitinia. Semua itu ada di dalam areanya Turki sekarang ini. Daerah-daerah ini sekarang itu menjadi bagian daerah Turki ya saudara. Namun dikatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus mencegah mereka pergi ke situ untuk memberitakan Injil. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil saat itu ke Asia. Dan dalam ayat 9 ketika mereka di Troas, Roh Kudus memberikan penglihatan kepada Paulus, seorang dari Makedonia, berseru dan memanggil mereka untuk datang dan menolong mereka di Makedonia. Paulus yang peka akan suara Tuhan mengerti bahwa Roh Kudus menghendaki mereka untuk pergi ke Makedonia, yakni untuk mereka masuk ke wilayah Eropa. Kota pertama yang dimasuki oleh Paulus dan rekan-rekannya adalah kota Filipi. Dan selanjutnya adalah kota Tesalonika. Tentu ini adalah tantangan baru bagi Paulus, Silas, dan rekan-rekannya. Karena mereka memasuki suatu budaya baru dan tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Tetapi mereka tunduk kepada Roh Kudus yang membawa mereka kepada rencana Allah. Dalam melayani Tuhan, saudara, kita harus tunduk dan membiarkan Tuhan membuat keputusan-keputusan bagi kita. Dan keputusan ini dalam berbagai hal. Yang pertama, Roh Kudus itu menyeleksi, saudara. Paulus sedang melakukan perjalanan penginjilannya yang kedua, dan ia membawa Timotius bersamanya. Mereka telah menyelesaikan penginjilan di Galatia dan selanjutnya ia ingin ke Efesus, yang telah menjadi kerinduannya sejak lama. Tetapi Roh Kudus melarangnya ke sana pada waktu itu. Jadi Paulus ke utara dan pergi ke Troas. Di sanalah dia mendapat penglihatan untuk pergi menyeberang ke Makedonia. Saudara, dibutuhkan kepekaan akan suara Tuhan. Betapa sering kita memberitahu Tuhan apa yang kita mau dan inginkan. Dan kita meminta agar Tuhan memberkati rencana-rencana kita ini. Daripada kita menanyakan Tuhan apa yang Ia mau kita kerjakan. Betapa sering kita menolak untuk mendengarkan Dia ketika Dia berbicara kepada kita. Padahal seharusnya Dialah yang membuat seleksi, bukan kita. Yang kedua, saudara, Roh Kudus yang memberi arahan. Alasan mengapa akhirnya Paulus pergi ke Makedonia adalah karena Paulus membiarkan dirinya dipimpin Roh Kudus. Di dalam perjalanan penginjilannya, inilah yang membuat pelayanan Rasul Paulus berhasil. Kemanapun ia memberitakan Injil, Tuhan menyertai dan banyak orang bertobat. Dan gereja didirikan. Dengan Paulus menginjil di Makedonia, yakni dia masuk ke Eropa, maka banyak orang diselamatkan dan menjadi murid Kristus. Jika Paulus tidak taat kepada arahan Roh Kudus,
Maka tidak ada kepala penjara Filipi yang bertobat, yang disebut dalam Kisah 16 ayat 29 sampai 33. Tidak ada Lydia menjadi orang beriman, yang kita bisa baca dalam Kisah 16 ayat 14 dan 40. Tidak ada jemaat Korintus, yang kita bisa baca dalam Kisah 18 ayat 1 sampai 8. Dalam perkembangan sejarah, maka dari Eropa lah Injil diberitakan ke benua Amerika, sampai ke negara Asia lainnya, termasuk kepada negara kita, yang dibawa oleh para misionaris dari Portugis dan Belanda. Seberapapun pintarnya manusia, pikirannya terbatas, saudara. Kita memerlukan hikmat dan arahan dari Tuhan yang Maha Tahu. Namun untuk itu dibutuhkan kerendahan hati, untuk bergantung dan berserah kepada arahan dari Roh Kudus di dalam waktunya Tuhan. Apa perenungan kita, saudara? Misi adalah proyek kerajaan Allah, yang dimana Tuhan menempatkan kita menjadi mitra di dalam proyeknya. Dia sendiri yang telah memilih kita untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Jika kita ingin menuntaskan panggilannya, maka kita harus melibatkan dan membiarkan Roh Kudus yang membuat seleksi, yang memberi arahan kepada kita. Untuk ini Tuhan membutuhkan umat yang memiliki 3S, saudara. Apa itu 3S? Umat yang setia, umat yang sedia, dan umat yang sigap. Setia kepada Tuhan, sedia melaksanakan perintahnya, dan sigap untuk menerima ajaran dan arahannya. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Filipi 1 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa penginjilan adalah pekerjaan kerajaan Allah. Engkaulah yang punya grand design. Sebab itu kami yang Engkau sudah pilih untuk menjadi mitra di dalam pelayanan ini, kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyeleksi semuanya. Tuhanlah yang menanamkan itu di dalam hati kami. Kemana kami harus pergi, apa yang kami harus katakan, dan di mana kami harus berada. Kapannya kami harus juga pergi menjangkau. Tuhan, Engkaulah yang empunya semuanya itu. Rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa. Biar kami mau menyerahkan seluruh rancangan kami di bawah pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.